Jadi ini yang hadir di sini ya ada baiknya ada buruknya semua pasti, betul? Loh, dunia ini ada orang yang baik, ada orang yang nakal. Loh, bahkan Allah janji, andaikan dunia ini isinya semua manusia sudah baik, nggak ada satupun yang buruk, Allah tetap bikin orang buruk, Allah tetap bikin orang nakal. Makanya orang nakal, wong elek-elek wajib hukumnya. Makanya ya pantas ceramah ono sing ngomong nikmat ngono ku wajib ono, wajib hukumnya. Loh, wong elek hukumnya wajib ono untuk menjelaskan agama itu, menerangkan agama, menjabarkan agama supaya jelas. Ini wajib ada orang yang nakal. Jadi kalau misalnya orang itu baik semua, agama ini gimana mau menjelaskan agama gitu. Makanya orang jelek-jelek itu ya wajib ada, wajib ada. Ya misalnya dia mati, mesti ada gantinya, mesti ada gantinya. Kalau lagi ada tablik akbar gini, ada orang yang suka teriak-teriak, biasanya orang seperti itu kan cepat mati biasanya. Dia mati, nanti pasti ada lagi gantinya, pasti, itu nggak mungkin nggak. Wedi ketok ae wonge langsung diem. Dunia ini ruwet, dunia ini kotor, dunia ini tempatnya masalah. Hidup di dunia berarti hidup di dalam masalah. Jadi orang nyari kerja itu sesungguhnya sedang nyari masalah. Ada orang bangun rumah itu berarti membangun masalah. Bikin acara seperti ini berarti bikin masalah. Lo memang ya, manusia itu masih di kandungan ya masalah, sudah terlahir ke dunia ya masalah, belum sekolah ya masalah, sudah lulus sekolah ya masalah, belum punya anak masalah, udah punya anak masalah, belum nikah masalah, udah nikah masalah. Ibu-ibu suami hidup masalah, suaminya mati masalah. Malah kadang-kadang masalahnya lebih gede ketika suaminya masih hidup daripada suaminya udah mati. Ada loh ibu-ibu ketika suaminya masih hidup, ini si ibu urus sakit-sakitan, begitu suaminya mati langsung seger gemuk, sampai tetangganya heran, Mbak ditinggal mati suami kok tambah seger. Ya iya, orang masalahnya udah hilang gitu. Loh, memang dunia ini tempatnya masalah. Lari dari satu masalah itu pasti mendekat ke masalah yang lain. Keluar dari satu masalah pasti masuk ke masalah yang lain. Lepas dari satu masalah pasti nyangkut ke masalah yang lain. Ya karena memang dunia ini tempatnya masalah. Penceramah diundang, datang ke acara terlalu awal ya masalah, datang lambat yo masalah. Berarti saya hadir ke sini membawa, ya wajar, saya juga sadar yang saya hadapi adalah orang-orang yang bermasalah. Mungkin dalam sejarah saya ceramah mulai 2005-2006 sampai malam ini baru ngalami kejadian pertama di sini saya. Jadi datang, dinaikkan ke panggung, kemudian diseret lagi sama panitia, turun, dinaikkan lagi. Punten, ya memang masalah. Orang saya datang ke sini membawa masalah. Jadi sebenarnya gini ceritanya, tadi itu pesawatnya delay. Saya tadi malam masih ngisi acara di
Kabupaten Sragen dan Kabupaten Ngawi. Nyampe rumah subuh, kemudian kemas-kemas barang, karena insya Allah besok saya akan melaksanakan ibadah haji sekaligus mohon doa kepada seluruh jamaah. Habis itu tadi ya pamitan sama santri-santri di pondok, jam 8 pagi berangkat dari rumah ke bandara, karena jadwal semula pesawatnya take off jam 12, ternyata delay sampai jam setengah 3. Masalah, jadi saya juga belum istirahat, belum tidur, bahkan belum makan. Landing tadi setengah 5, kemudian nyampe hotel, mandi sebentar, langsung berangkat ke sini. Itu ceritanya. Ya masalah. Lah saya belum istirahat, belum makan, langsung suruh ceramah. Kalau saya yang geblak di sini, yang tanggung jawab siapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang kenapa manusia hidup di dunia selalu dikasih masalah demi masalah? Ini ada beberapa hikmah. Pertama, agar manusia mau mendekat kepada Allah. Manusia itu mau mendekat kepada Allah kalau ditekan pakai masalah. Hidup itu kalau aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, suka lupa sama Allah. Misalnya warga perumahan sini hidupnya selalu enak, lempeng, nyaman, nggak ada alangan, nggak ada rintangan, nggak ada hambatan, nggak ada tantangan, nggak ada masalah, jauh dari Allah, bahkan melupakan Allah. Makanya terus dikasih masalah supaya ingat Allah, supaya mau mendekat kepada Allah. Soalnya gini, yang saya hadapi ini meskipun maaf umurnya udah tua, tapi kan semuanya bekasnya anak-anak. Betul? Loh, yang di atas panggung ini bekasnya anak-anak, yang di sebelah kanan panggung ini juga mantan anak-anak, yang depan panggung, yang kiri panggung, semuanya bekasnya anak-anak. Ya seperti ini tampilan anak-anak yang sudah tua. Maka karakter dan watak anak-anak itu ke bawah terus, nggak bisa hilang. Apa itu? Semuanya serba minta dipaksa. Anak-anak itu apa aja minta dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bakalan mau. Makan minta dipaksa, betul? Mandi juga minta dipaksa. Anak-anak itu tidur juga minta dipaksa. Kok nggak nyaut ya? Anak-anak itu apa aja kalau nggak dipaksa nggak bakalan mau. Belajar minta dipaksa, makan minta dipaksa, tidur minta dipaksa. Nah, anak-anak yang sudah tua juga gitu wataknya. Kalau nggak dipaksa nggak bakalan mau. Warga perumahan sini udah kesuwen nyebut namanya, ini disuruh mendekat ke Allah itu nggak bakalan mau kalau nggak dipaksa pakai masalah. Makanya ada orang yang biasanya itu nggak pernah sholat malam, langsung rajin sholat malam gara-gara punya masalah. Nah itu orangnya ngomong betul itu. Ya biasanya nggak pernah sholat malam, begitu ditekan kasih masalah, tiap malam bangun Allahu Akbar, entul-entul, jerit-jerit, duli-guli, gendut-gendut, gobek-gobek, cerekal bangun lagi Allahu Akbar, entul-entul, jerit-jerit, duli-guli, gendut-gendut, gobek-gobek. Jadi rajin sholat malamnya. Ada orang yang nggak pernah puasa kecuali Ramadan, lu jadi rajin puasa gara-gara punya masalah. Gara-gara ditekan pakai masalah, akhirnya tiap Senin dan Kamis puasa. Jadi tiap hari Senin dia selalu nyenen, tiap hari Kamis dia selalu ada loh orang itu biasanya nggak pernah zikir, nggak pernah wiridan, terus dikasih masalah berat zikir.
doa wiridan zikir, doa wiridan zikir, karena punya masalah kemana-mana bawa tasbih ngelewer puter terus war 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 sulastri 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 war 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 sumiyati 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 war sunarse 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 war samsiah 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 war supiah supiah supiah. Jadi kita dikasih masalah-masalah dan masalah itu agar kita lebih akrab dengan Allah, dan kenikmatan hidup yang paling nikmat itu pada saat kita dekat dengan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saya ngomongnya nggak lama, paling 30 menit aja. Dua, kenapa manusia selalu dikasih masalah demi masalah? Agar tambah pinter, agar nggak jadi orang oon. Manusia itu tambah ilmunya, tambah pinternya sehabis mengalami masalah. Jadi kalau punya masalah, pengalaman menghadapi masalah, akhirnya tambah ilmunya, tambah pinter. Guru itu rata-rata ilmunya bertambah terus, makin lama makin pinter. Kenapa? Karena guru sering menghadapi masalah. Masalahnya murid-muridnya, kan muridnya tuh banyak, semua punya masalah masing-masing, betul? Makanya gurunya tambah pengalaman, tambah ilmunya, tambah pengalaman, tambah ilmunya, jadi tambah pinter karena sering menghadapi masalah dari murid-muridnya. Ada murid itu yang rajin sekolahnya tapi nggak begitu cerdas, garis miring oon. Ada murid itu yang cerdas sebenarnya tapi bolosan. Ya, macam-macam permasalahan yang dihadapi guru atas murid-muridnya itu, sehingga guru itu tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter. Mohon maaf ya, para ulama itu nggak ada yang kehabisan ilmu. Masa ada ulama kehabisan ilmu? Sini ada ustadz kehabisan ilmu. Ada orang minta, ustadz saya minta diajari Fatihah. Aduh, Fatihahnya udah habis, tinggal kulhu ini. Nggak ada. Kiai-kiai itu ya tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter. Kenapa? Karena kiai itu banyak tamu. Nah, tamu ke rumah kiai umumnya membawa, sopo ngomong amplop, pikirannya membawa masalah. Lah orang datang ke rumahnya kiai rata-rata bawa masalah. Nah, sehingga kiai dihadapkan dengan masalah, mau nggak mau ya belajar lagi, cari referensi, cari jawaban, buka-buka kitab lagi, belajar lagi. Makanya ilmunya tambah. Kayak saya ini ya, tiap hari menghadapi macam-macam manusia. Kayak gini kan wajah-wajah penuh masalah semua. Dan jamaah itu macam-macam. Ada yang gayanya itu dari tadi kayak merhatiin tapi sama sekali nggak paham. Ada sekarang pakai jilbab warna hitam. Ada yang gayanya itu kayak nggak dengerin, kayak nggak merhatiin, tapi meskipun begitu ya sama sekali nggak ngerti. Ya macam-macam. Ada yang datang ke pengajian itu tujuannya cuma mau bikin status. Ada tadi habis moto saya di Zoom, sekarang udah statusnya udah banyak yang komen, udah captionnya saya tahu lagi ngaji bareng Abah Anza, terus bawahnya itu ada nggak kebayang kalau bisa sedekat ini kan. Ada, pokoknya orangnya agak gemuk. Oh, GR kok ditungguin mulai habis maghrib. Jadi orang itu semakin sering menghadapi masalah, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pengalamannya, semakin bertambah pinternya. Maka orang hebat itu bukan orang yang hidup tanpa masalah, tapi orang hebat adalah orang yang sanggup menghadapi masalah dan bisa menikmati masalah. Wes ngono ku gawean status engko.
status kok galau tingkat dewa. Opo? Tak baleni. Catat nanti di IG status, nggo story. Orang hebat itu bukan orang yang hidup tanpa masalah, tapi orang hebat adalah orang yang sanggup menghadapi masalah dan bisa menikmati masalah. Rawahu Abah Anza. Sehingga yang ketiga, hikmah dibalik manusia dikasih masalah demi masalah itu agar bisa merasakan nikmat. Bapak Ibu, supaya bisa merasakan nikmat itu harus dikasih masalah dulu. Kalau nggak dikasih masalah, nggak mungkin bisa merasakan nikmat. Kenikmatan, keindahan, kebahagiaan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah manusia itu mampu melalui masalah demi masalah. Kemudahan itu akan datang setelah kita bisa melewati kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Dan itu diulang lagi, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau pengen mudah harus mau sulit dulu. Kalau nggak mau sulit dulu nggak bakal bisa ketemu mudah. Faham nggak ya ini ya? Saya itu paling susah ngadepi jamaah yang cantik-cantik tapi agak on. Kenikmatan, kebahagiaan itu hanya akan didapat manusia setelah dia mampu melewati masalah demi masalah. Gitu loh. Makanya jenengan dikasih masalah, Bapak Ibu dikasih masalah, itu sesungguhnya adalah tangga untuk menuju kenikmatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekedar contoh, hawa panas, bahasa Inggrisnya the sumuk and the ongkep, kan nggak enak itu. Yang nggak enak, panas, nggak enak, itu masalah. Tapi coba pikir, kapan Bapak Ibu bisa merasakan nikmatnya kipasan kalau nggak ada hawa panas? Karena ada hawa panas, kipasan terasa nikmat. Berarti panas, hawa panas, ongkep, sumuk itu adalah tangga untuk menuju nikmatnya kipasan. Paham? Dingin banget, nggak enak. Tapi kapan kita bisa merasakan nikmatnya pakai jaket kalau nggak ada hawa dingin? Kapan Bapak Ibu bisa merasakan nikmatnya berselimut, bahasa Inggrisnya the kemulan, kalau nggak ada hawa dingin? Kapan sampean bisa merasakan nikmatnya kelonan? Loh, kalau nggak ada hawa dingin. Ternyata hawa dingin itu adalah tangga untuk menuju nikmatnya selimutan. Ngono loh. Perut lapar enak apa enggak? Yang kenceng jawabnya, perut lapar enak apa enggak? Enggak enak, barusan saya ngalami. Enggak enak banget. Tapi kapan kita bisa merasakan nikmatnya makan kalau enggak dikasih perut lapar? Coba misalnya perut sampean kenyang terus, selezat-lezatnya makanan ya jadi enggak enak. Betul? Ternyata perut lapar itu adalah tangga untuk menuju nikmatnya makan. Maka bisa kita tarik kesimpulan, masalah itu adalah nikmat. Kesulitan itu adalah nikmat. Derita itu adalah nikmat. Tapi ini khusus bagi orang cerdas. Tapi kalau orang oon, masalah, kesulitan, derita itu menyakitkan, beban, menyiksa. Kalau orang cerdas hidupnya selalu bahagia. Kapan
Kapanpun orang cerdas itu hidupnya selalu bahagia. Dimanapun orang cerdas hidupnya selalu bahagia. Dalam kondisi seperti apapun orang cerdas hidupnya selalu bahagia, karena dia bisa menikmati keadaan. Keadaan panas dinikmati dengan cara kipasan, keadaan dingin dinikmati dengan cara kok kelonan kemulan. Beda dengan orang oon. Orang oon itu hidupnya selalu mengeluh, marah-marah. Kenapa? Karena dia nggak bisa menikmati keadaan. Panas, mengeluh, marah-marah. Ini neraka bocor ini. Malaikat lupa nggak ditempel itu nerakanya. Dingin, mengeluh, marah-marah karena dia nggak bisa menikmati keadaan. Hawa kayak gini diterus-terusin, modiar tenan. Makanya maaf ya, kalau ada orang suka marah-marah itu tandanya orang oon. Dia nggak bisa menghadapi masalah, nggak bisa menyelesaikan masalah, nggak bisa menikmati masalah. Maka pelampiasannya adalah marah-marah. Orang kok suka marah-marah itu tandanya orang oon. Ada bapak-bapak kok sukanya marah-marah, berarti bapak-bapak. Ada nggak? Orangnya masih hidup? Oh iya. Istrinya sendiri yang jawab kok. Ada ibu-ibu kok sukanya marah-marah, berarti ibu-ibu. Uang belanja habis, marah-marah. Suami telat pulang, marah-marah. Anak rewel dikit, marah-marah. Ada apa enggak? Ada. Itu orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Itu berarti ibu-ibu. Lu kenapa marah-marah? Lah karena dia nggak bisa menikmati keadaan. Kalau orang cerdas, keadaan apapun bisa dinikmati. Anak nakal itu kalau orang tua oon, ya marah-marah. Anaknya dibanting, dicepit ke lawang, ditekuk-tekuk, anaknya dipukulin. Dikira anak nakal itu sebabnya kurang pukulan. Anak nakal kok dipukuli? Ya tiwas mentol yo gak kira dadi apik anakmu. Halo? Ya nggak apa-apa, depan sini tetap sambil dengerin saya meskipun ada departemen pengemisan lagi jalan. Nggak apa-apa, sambil dengerin nggih. Biasanya saya paling nggak suka ngaji kalau ada yang selintas-selinti kayak gini. Mbok ya tadi pas wayah longgar tadi, waktu longgar, biar nggak ganggu jamaahnya. Harusnya panitia lebih bijaksana atau dikasih waktu sendiri untuk infak keliling gitu. Nah, yang tepuk tangan itu memang nggak ngisi memang dia. Jadi ada infak itu betul-betul merupakan gangguan. Tolong perhatikan, tolong sekali lagi. Punya anak nakal terus marah-marah itu tandanya orang tua maaf oon, karena dia nggak bisa menghadapi masalah, nggak bisa menyelesaikan masalah, nggak bisa menikmati masalah. Makanya terus marah-marah, anaknya dipukuli, dibanting, ditekuk-tekuk, kopiok ning jeding. Ya karena dia nggak bisa menikmati masalah. Kalau orang tua cerdas punya anak nakal, dinikmati. Masa anak nakal bisa dinikmati? Bisa, orang cerdas. Gimana cara menikmati? Anak nakal kok dinikmati? Lah karena anaknya nakal, ya akhirnya belajar, cari referensi seputar parenting, pendidikan anak. Ini gimana ya cara mengatasi anak yang nakal kayak gini? Karakternya anakku kok kayak gini? Baca buku, baca kitab, terus sowan ke ustadz, sowan ke kiai, minta doa. Pak Kiai minta berkahnya, Pak Kiai, anak saya nakal, nakalnya 27 derajat, kayak fadilahnya sholat berjamaah. Akhirnya sama Kiai, ya udah, doakan anakmu, terutama kalau malam sholat tahajud, mendoakan anak. Ya pengen anaknya jadi anak solih, pengen anaknya nggak nakal. Akhirnya ini orang tua tiap malam sholat, mendoakan anak. Besok sholat lagi malam, mendoakan anak. Besok malamnya sholat lagi, mendoakan anak. Wong pengen anaknya jadi anak yang baik. Lama-lama dia bisa merasakan lazatnya qiyamul lail. Dia bisa merasakan nikmatnya tahajud, merasa dekat dengan Allah, dan itu nikmat. Aku dulu nggak pernah sholat malam, aku dulu nggak pernah tahajud.
Gara-gara anakku nakal, sekarang aku jadi rajin tahajud dan aku merasa dekat dengan Allah, dan itu nikmat sekali. Semalam aja aku ketiduran nggak tahajud, nyeselnya bukan main. Aku merasakan kenikmatan dekat dengan Allah ini gara-gara aku punya anak. Terima kasih anak nakalku, teruskan nakalmu agar aku makin dekat dengan Tuhanku. Orang tua cerdas sih gitu. Moga-moga paham. Halo? Jadi pada poinnya, kesulitan itu nikmat, penderitaan itu nikmat, rintangan itu nikmat. Lah warga perumahan apa namanya? Geraha Indira sini maunya kan hidup itu selalu enak, mulus, semua urusannya lancar, dibikin mudah, nggak usah capek-capek, nggak usah repot-repot, banyak duit jadi orang kaya. Maumu kan gitu toh? Ketoro. Padahal misalnya hidup sampeyan dibikin kayak gitu, semuanya serba mudah, malah nggak enak, malah nggak nikmat. Nikmat itu kalau hidup Anda penuh rintangan, penuh halangan, tapi Anda mampu melewatinya, baru merasakan kenikmatan. Gitu loh. Urusan itu kalau dibikin serba mudah itu malah nggak nikmat. Ayo mas-mas, bapak-bapak, misalnya sampean main sepak bola, terus lawan sampean minta mudah-mudah, sampean nggak dipersulit sama sekali. Silakan bapak, bolanya ditendang, nggak saya rebut kok bolanya. Ini teman-teman kesebelasan kami nggak bakal ngerebut bola itu, kipernya udah saya suruh minggat kok. Silakan kalau mau bolanya mau dimasukkan ke gol. Ya nggak enak main sepak bola kok nggak ada rintangan, semuanya serba mudah. Nggak enak mas. Enak itu kalau main sepak bola sampean dihalang-halangi, baru bawa bola sebentar, tackling, jebret, gelundung, bangun, bola di bawah musuh, kejar, rebutan bola, kena sampean, bawa sebentar, sliding tackle lagi, jebret, gelundung lagi. Udah bola di bawah musuh, sampean kejar, berhasil sampean curi bola itu, bawa ke pinggir lapangan, menggiring bola, melewati 3 orang lawan, mendekati kotak penalti, berhadapan dengan penjaga gawang, tendang, gol 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 gol. Itu nikmat. Lah kalau yang tadi, silahkan mas kalau mau ditendang bolanya, nggak bakal saya alang-alangi. Iya ndak enak main sepak bola kayak apa. Enak itu kalau habis melalui rintangan. Paham? Paham? Atau mas-mas misalnya ya lagi nyari jodoh, diri tepi jalan, ada cewek perempuan cantik lewat naik motor, bapak berhenti, ngerem, cit, berhenti beneran. Mbak kok cantik banget, aku cinta sama mbak. Gampang banget ya mas, aku juga cinta kok sama mas. Mbak mau kawin sama aku? Mau. Ayo mas, kapan? Malah bingung sampean, ini mesti lulusan rumah sakit jiwa ini. Kok gampang banget. Tak nikmat. Nikmat itu kalau melalui proses lika-liku yang rumit, orang tuanya nggak setuju, misalnya ada saingannya, loh bapak ibu misalnya ya nggak usah kerja, nggak usah capek, nggak usah repot, langsung dapat duit banyak, nggak nikmat. Bangun tidur di bawah bantal tumpukan duit, nggak nikmat. Ya nikmat anjane potong amur atau duit-duit akeh, tapi itu nggak mungkin nikmat. Nikmat itu kalau anda kerja keras, peras keringat, banting tulang, peten tangan, terus dapat duit, alhamdulillah, gitu loh. Coba bapak ibu pilih mana? Nggak pakai ngapa-ngapain langsung punya anak, atau ngapa-ngapain dulu baru punya anak? Pilih mana? Ya pilih ngapa-ngapain dulu, wong yang enak itu ngapa-ngapainnya. Nggak ngapa-ngapain kok langsung punya anak, malah bingung. Ya ngapa-ngapain dulu terus diulang-ulang ngapa-ngapainnya. Ya perengkosan meruntus yo, boyok loro barang ngono, baru punya anak. Makanya di dunia ini kita disuruh ngapa-ngapain sama Allah, bercapek-capek biar nanti hasilnya betul-betul nikmat.
Lo misalnya bapak ibu lo ndak usah ibadah, ndak usah capek-capek, langsung dimasukkan ke surga, nggak nikmat, bener nggak nikmat? Oh potonganmu, itu mental kere seperti itu, nggak usah kerja dapat duit, ndak nikmat. Lo saya datang ke sini langsung kasih duit sama panitia rongkoper, nggak suruh ngapa-ngapain, ya kayak orang gendeng saya. Makanya ya ceramah gini capek-capek terus dapat hasil, itu nikmat itu. Lah situ nyumbang berapa? Enggak nyumbang, cerewet. Udah tinggal dengerin, nggak usah rewel. Ini saya ini nyempet-nyempetin kok rewel. Iya sekarang ya itu manusia bermasalah ya seperti itu. Di dunia aja masalahnya kayak gitu, apalagi besok di akhirat. Makanya kita disuruh bercapek-capek sekarang supaya kenikmatan yang kita dapat kelak di surga itu betul-betul sempurna. Kayak gini, capek nggak? Duduk dari tadi habis maghrib sampai sekarang, capek apa enggak? Yang bilang enggak itu bohong. Enggak capek kok, lungguhmu alian ping 7 wesan. Ganti posisi 7 kali. Silo, sembujung, mereng ngiwo, mereng nengen, bokong geringgingen. Ya capek, tapi capeknya hilang karena kamu ketemu sama idola. I love you semuanya. I love you semuanya. Apa melu-melu apa? Sorry, aku dari dulu nggak pernah tertarik sama laki-laki. Ya Allah. Bikin Jawa tok sebelah kene. Betul ya? Ketara. Ikimu lo ketara. Jawa tok. Asli. Ketara iki. Ya padha ya. Padha. Maaf ya ibu-ibu yang sebelah sini, maaf. Beda ras. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, Anda disuruh capek-capek di sini, pantat panas, kesemutan, wis pokoknya punggungnya hongkek kanan, hongkek kiri. Di saat yang lain mungkin lagi seneng-seneng mas, ada yang lagi acup, ada yang lagi tidak karu-karuan. Tapi Anda bercapek-capek di sini. Ini agar nanti bisa betul-betul merasakan nikmat. Gitu loh. Yang lain makan minum sepuasnya siang hari, sampeyan capek-capek puasa. Gitu loh. Itu agar bisa merasakan nikmat. Tuh, andai kan nggak usah ibadah, terus langsung dimasukkan ke surga, nggak begitu nikmat. Saya ngeyel nikmat, mental ngemper ya itu. Kok iso nikmat itu loh. Gini loh. Sampeyan kerja keras ngumpulin duit bisa bangun rumah, terus sampeyan bisa tinggal di rumah itu lengkap dengan perabot dan piranti rumah tangganya, nikmat. Lah kalau bukan sampeyan yang bangun, tahu-tahu disuruh masuk di situ, kluyur kaya wong edan kuwi lho. Iku sing ngomong nikmat tadi lho. Loh, makanya anak-anak yang mati sebelum balik, anak-anak yang mati kecil loh, itu nanti di akhirat pasti tinggalnya di surga. Pasti itu. Kamu nggak mati kecil kok ikut amin. Ini anak-anak yang mati kecil sebelum balik, ini besok di akhirat pasti tinggalnya di surga. Tapi di surganya dia nggak punya fasilitas apa-apa. Kenapa? Karena dia nggak punya amal, nggak ada kerja kok. Masuk surga itu programnya Allah, hak vetonya Allah. Tapi kenikmatan dan fasilitas yang didapat di surga itu hasilnya amal selama di dunia. Sehingga anak-anak yang mati kecil itu besok di surga tinggalnya, tapi nggak punya fasilitas apa-apa. Terus gimana? Ikut orang tuanya, rumah semua fasilitas ikut orang tuanya. Makanya dia nggak tenang sebelum ketemu sama orang tuanya.
Lah kalau orang tuanya masuk neraka, jadi anak terlantar. Loh, di surga itu ada anak-anak terlantar. Orang tuanya di neraka, dia tinggal di surga, nggak punya tempat tinggal. Loh iya. Terus gimana nasibnya? Tenang, ditampung di yayasan. Tuh, ada yayasan di sana, ketua yayasannya Nabi Ibrahim. Aku oleh bocoran ngono. Jadi nanti ketua yayasannya Nabi Ibrahim itu khusus menampung anak-anak yang mati masih kecil belum punya amal. Ya nggak dapat fasilitas apa-apa, orang dia nggak punya amal karena mati belum balik. Nggak enak. Di sana ya tetap kecil lah yang ngono. Jadi pelayan di surga. Zilmanul jannah. Nggak dapat fasilitas apa-apa, nebeng orang tuanya. Enakan sampean kalau jadi masuk surga loh, kalau jadi enakan sampean. Saya ngomong nikmat tadi kayaknya nggak jadi ya. Kayaknya gitu. Makanya kita sekarang disuruh bercapek-capek itu agar bisa merasakan hasil, mendapatkan hasil dan merasakan nikmat yang sempurna. Nah, kemudian yang ketiga, sopo ngomong mahal-mahalmu. Ya kalau pengen murah ya ketua RT-mu suruh ceramah. Ayo Pak Ketua RT naik, gantiin aku tak pindah. Kok gini yang keempat. Wah ini hikmahnya iku kok sarung-sarung. Kita ini waktunya ini loh, waktunya 4 dah agar kita jadi orang baik gitu. Dunia ini kan tempat berkumpulnya orang baik sama orang buruk. Jadi ini yang hadir di sini ya ada baiknya ada buruknya semua pasti. Betul? Loh, dunia ini ada orang yang baik, ada orang yang nakal. Loh, bahkan Allah janji andaikan loh iya lah, kalau nggak ada yang jelek ya ndak mungkin apa namanya ada yang dikatakan baik. Mau dikatakan baik itu karena ada yang jelek, paham? Bahkan uang apik itu butuh uang elek. Loh iya, untuk apa? Dipakai praktek. Ya dipakai praktek. Orang baik itu kelihatan kualitas baiknya kalau dia masih tetap bersikap baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Keren. Punya tetangga itu cuek, jutek. Udah cuek, jutek, pelit pula. Nggak pernah mau senyum. Bawaannya manyun. Pokoknya lambene kaya silite pelembungan. Ada loh orang itu yang susah senyum. Ada apa enggak? Ada RT 3 orangnya. Tinggalnya di lingkungan RT 3. Ya itu Pak RT-nya itu nanti minta datanya. Nah, nanti minta datanya. Ya Allah. Ya gini loh, kayak guru itu ya butuh murid yang bodoh untuk praktek. Nah kalau muridnya pintar semua ya gurunya nggak kelihatan kualitasnya. Makanya guru itu membutuhkan murid yang bodoh. Murid bodoh terus diajar sama guru itu jadi pinter. Keren itu guru. Saya juga butuh jamaah yang on. Tak kayak praktek. Ceramah saya ini berhasil apa enggak, sukses apa enggak, itu ukurannya kan jamaah yang on itu. Yang tadinya nggak paham, lolo langsung ngerti, ya berarti ceramah saya berhasil gitu. Makanya maaf, saya itu nggak butuh orang-orang yang di atas panggung ini, saya nggak butuh. Nggak. Saya nggak ada urusan sama anda semua, nggak ada urusan. Nggak ceramah yuk, karena ceramah saya bukan konsumsi beliau, nggak. Saya nggak ada urusan kok, ini turun semua nggak masalah kok. Lo emang ya termasuk Haji Paino. Aku nggak ada urusan sama orang-orang pinter. Berarti ceramah saya ini sasarannya ya yang on ini. Nah kan ya sesama on dengan saya. Lah orang pinter ngapain diceramain? Orang dia lebih pinter daripada saya. Lo nggih, bener, saya di mana-mana gitu. Saya nggak ada urusan sama yang di atas panggung. Ngapain? Wes pinter kok diceramain. Nggak mungkin bisa nerima. Paling susah itu nyeramai orang pinter, apalagi orangnya pinter ceramah pula.
Udah kena dituturi. Wong ahli nasihat kok dinasehati. Saya nggak ada urusan sama yang di panggungnya. Wis kulino khotbah macam-macam, biasa sambutan, biasa ceramah, biasa khotbah. Sorry, saya nggak ada urusan dengan anda-anda. Urusanku sama itu yang on di bawah. Nah, mereka saudara saya. Ya terima kasih kehadiranmu, matur suwun semuanya. Alhamdulillah. Jadi anda hadir, aku bisa praktek. Loh iya. Makanya ibu kalau punya suami udah kereng, pelit, apa ya bahasa Sundanya pelit itu ya? Koret. Koret ya. Kalau orang Sunda bilang koret, kalau orang Jawa Timur medit. Pelit, pitil, wes rewel pisan. Dimasakin gini salah, dimasakin gitu salah. Ibu syukur, alhamdulillah lanangan ngene iki kena tak gawe praktek. Loh, ibu kelihatan sebagai istri solihah kalau punya suami yang jahat. Loh sebentar toh, punya suami udah jahat, terus pelit, rewel, koret, jelek lagi, tapi ibu tetap bisa memberikan pelayanan terbaik. Keren, istri solihah. Nah itu, sing keplok-keplok ibu bojone elek. Lah ibu bisa jadi istri baik. Lah emang suaminya oke, suaminya pengertian, tanggung jawab, sabar, selalu nuruti kemauan ibu. Suaminya model kayak aku gini loh. Ya wajar kalau ibu bisa jadi istri yang baik, habis suaminya model gini. Coba maaf, lo punya suami yang karakternya kayak yang tadi, tapi ibu tetap bisa memberikan servis terbaik. Itu istri kelihatan kualitasnya, tapi ya jarang. Wong suami udah baik aja istri masih. Lo rata-rata suami itu udah kurang apa sih? Itu loh, kerja ndak karu-karuan, dapat duit itu masuknya ke bendahara umum semua. Sampai mau beli rokok aja ngemis-ngemis ngajuin proposal, padahal itu duit juga dari dia. Ada nggak suami kayak gitu? Lah itu suami oon ya itu. Orang dia yang pontang-panting cari duit, dapat duit dikasihkan istri semua. Begitu ada perlu ngemis-ngemis minta ke istrinya, kayak nggak tahu aja. Duit itu kalau udah terlanjur masuk ke bendahara umum, keluarnya susah. Denger kupingmu, denger. Bu, misalnya ibu lagi belanja, minta duit ke suami, dikasih duit 1 juta, terus belanja itu habis 600.000, berarti kan masih susuk, masih ada kembalian 400.000. Ayo kembaliannya itu dikasihkan ke suami apa enggak? Krungu kupingmu. Makanya wong lanang kalkulatore kudu jalan terus. Nek gak ngono ya tekor, ancor pesenan telur. Lah terus ya kapan-kapan ngundang lagi. Loh nanti kalau ngundang lagi itu durasi waktu dipikirkan. Apalagi kan udah ngerti toh panitianya kalau saya ada agenda lagi, kemudian ngapain promosi? Jadwalku lo sampai Desember 2027 ngapain promosi-promosian? Nggak usah amin, aku kakean. Amin, udah mulai dari dulu. Promosi, aku nggak diundang ke sini lagi nggak masalah, nyari perumahan lain. Itu wong Indonesia luas wilayahnya. Ini yang luar pulau, Sumatera, Kalimantan, Papua, belum lagi yang luar negeri ngantri ya. Ngapain? Kamu pasti bakalan kangen sama aku. Nggak percaya kalau kamu nggak bakalan kangen sama aku. Aku ini memang nggak ganteng tapi ngangen nih. Kan ancen elek, kupingmu gak krungu dah. Emang aku ini gak ganteng tapi ngangenin kamu, meskipun ganteng ora payu. Itu loh masalahnya.
Seneng saya, seneng subhanallah. Artinya jamaahnya ini komunikatif, diajak ngaji, semangat. Oke, sukses ini ketua DKM-nya ini, sukses ini pengurus DKM-nya, sukses dalam memberikan apa namanya pembinaan keagamaan kepada masyarakat. Sukses juga Pak Haji, Pak Eno, donatur iki sing bondo iki, ora sing nang ngisorku pas iki ora. Sebelah iku itu Mbak Haji Pak Eno itu. Iki sing pinggir iki malah tukang tek-teki. Padha. Ya cocok kok. Ate gak ngaku. Iya, dulur nih. Ya Allah, ya Karim, subhanallah. Semangat Ustaz, mudah-mudahan syiar dakwahnya makin jalan terus. Ya. Lah iya dengerin. Nah sekarang masalah itu ada dua. Ayo, ada berapa? Kurang banter ada berapa? Oke, ditirukan kalau minta lanjut ditirukan. Masalah itu ada dua. Yang pertama disebut God relationship bareng. Kok ono papa hansip bareng no kono. Itu urusan nama Allah melalui jalur vertikal, ibadah mahdhah, ibadah ritual, biasa disebut hablum minallah. Nah yang kedua namanya human relationship bareng. Nah sing kene gak nyaut blas jan oon tenan sebelah kon. Jane kepengin nirokno tapi late gak iso. Gak keselewan jane gak iso. Oh gak tahu sekolah. Jadi aku seneng pakai wong oon padha wong oon ini wis keren. Jadi yang kedua ini urusan dengan sesama manusia. Ini melalui ibadah muamalah, jalurnya horizontal, ibadah sosial, hablum minan nas. Nah sekarang urusan dengan Allah itu sifatnya bunya alal musamahah bareng. Pokoknya yang nirukan cuma ibu-ibu, yang sebelah sini wis masya Allah. Coba saya ulang nanti ditirukan lagi. Bunya alal musamahah. Nirokno tapi salah. Dibangun atas dasar kemudahan-kemudahan. Urusan dengan Allah itu mudah kok. Emang salah? Membelain suaminya dia. Ya salah semua kecuali suamimu. Nggak terima suaminya disalah-salahin. Jadi urusan nama Allah itu dibangun atas dasar kemudahan. Urusan nama Allah itu mudah kok. Tapi kalau urusan dengan manusia, bunya alal masyaqqah bareng. Nah ini baru bener ini. Nah ini dibelani sama itu. Dibangun atas dasar kesulitan. Urusan dengan manusia itu susah. Lebih mudah urusan nama Allah. Gak percaya? Loh, urusan nama Allah itu mudah, gampang. Yang susah itu urusan nama manusia. Bapak-bapak sholat itu menghadap Allah, urusan nama Allah. Bapak ketika sholat urusan nama Allah, menghadap Allah. Bapak pakaiannya asal pusar ke bawah, lutut ke atas, ketutup, udah beres. Nggak pakai kaos, nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai sarung, cuma pakai katok komprang. Yang penting pusar ke bawah, lutut ke atas, ketutup, beres, udah selesai, diterima sama Allah, gampang kok Allah. Coba bapak menghadap Pak Camat ke kantor kecamatan, nggak pakai baju, nggak pakai celana panjang, nggak pakai kaos, cuman pakai itu loh, celana komprang itu loh. Kira-kira diterima apa enggak? Dianggap orang gila. Loh, memang urusan sama Pak Camat ini agak susah. Loh, urusan sama manusia itu susah. Kalau urusan dengan Allah itu gampang kok. Gampang.
Bapak maaf, misalnya Bapak punya kewajiban zakat, udah ini zakatnya 2,5%, udah dihitung keluarin 25%, selesai, nggak usah syarat aneh-aneh, udah selesai urusan sama Allah. Coba Bapak misalnya mau ngurus sertifikat tanah, Masya Allah, ribet apa ribet? Susah apa susah? Emang urusan sama manusia itu susah. Bahkan melahirkan ulama-ulama kaliber dunia sekarang